Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits min azabika nastajid. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits. Wassalatu syarra kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارفع علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita mengucap tahmid alhamdulillah di pagi yang barakah, pagi Jumat, yang mana Allah telah memudahkan kita untuk datang ke rumahnya. Semua orang dipanggil ke rumah Allah. Semua yang dewasa, semua lelaki dan kaum ibu juga dipanggil ke rumah Allah. Sebenarnya kita sudah terpanggil dan sudah memenuhi panggilan Allah. Suatu nikmat yang tidak dapat diimbangi, dinilai dengan harga benda, uang ringgit, rupiah dan dolar, emas dan perak. Salat sunat sebelum subuh saja lebih mahal, lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Apalagi salat fardu berjamaah, mungkin 100.000 sejuta kali itu. Wallahu a'lam. Salawat beri salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa pagi Jumat kita bersama sholat sajadah. Kita ambil ayat 4 halaman 415 maksudnya ya, 415 ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah juga lah yang menciptakan langit dan bumi. Kita menumpang di buminya, menggunakan fasilitas langitnya. Buminya kita pakai, langitnya kita gunakan. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, semua Allah menjadikannya. Kita perlu matahari, kita perlu hujan, kita perlu oksigen, kita perlu angin. Allah menjadikan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara kedua langit dan bumi visi terjadinya dalam tempo 6 waktu. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ma lakum min dunihi min wali, tiada pelindung bagi kita selain Allah. Wala syafi', tiada pemberi syafaat. Kita memerlukan perlindungannya, kita memerlukan syafaatnya. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mau ingat? Kenapa tak ingat? Artinya ingatlah. Ingatlah Allah itu wali, Allah itu syafi'. Tentang wali banyak dalam Quran. Tentang syafi' banyak dalam Quran. Contohnya kita lihat ayat 255 Surah Al-Baqarah dan ayat sesudahnya 257. Dalam ayat 255 dikatakan di sana, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapakah yang akan memberi syafaat untuk kita nanti pada sisi Allah tanpa seizinnya? Segala-galanya perlu izin Allah. Nabi memberi syafaat dengan izin Allah. Malaikat amal saleh dan semuanya memberi syafaat dengan izin Allah. Orang saleh, teman saleh akan memberi syafaat kepada temannya dengan izin Allah. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, perbanyaklah mendekati orang-orang yang saleh supaya banyak nanti yang beri syafaat di sana. Imam Hasan Basri berwasiat, dekatilah orang-orang yang saleh supaya banyak yang memberi syafaat nanti di sana.
kita boleh dia buat, kita tulis daftar orang yang saleh sudah kita dekati, sudah kita kenali, dia kenal kita, kita kenal dia. Itu nasihat Imam Hasan Basri tentang syafaat. Kita selalu mengatakan kita mengharapkan syafaat Nabi katanya. Tapi kalau tak datang sembahyang subuh, azan tidak dipenuhi, susah Nabi beri syafaat. Nabi sendiri mengadakan absensi, mencatat kedatangan orang yang datang sembahyang subuh. Dia tak datang sembahyang subuh, mengharapkan syafaat saja. Besar pertanyaan di belakang itu. Kemudian ayat 257 tentang wali. Allah itu wali, pelindung, penolong. Tengok ayat 257 halaman 43 sesudah ayat kursi tadi. Ayat kursi tadi halaman 42. Sebelahnya ayat 43 Allah menegaskan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung bagi orang beriman. Kalau kita tidak ditolong Allah, tidak dilindungi Allah, mungkin di pagi hari ini kita masih tidur bersama orang yang tidur, lalai bersama orang yang hanyut. Nauzubillah. Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu datang sholat berjamaah, katanya tengoklah sahabat kiri kanan, sanak saudara kiri kanan, ada tak mereka dalam saf? Kalau tak ada, pergilah ke rumahnya, lihatlah dia, adakah dia sakit atau ada masalah. Kalau dia sakit, tolong dia dalam menyelesaikan urusannya. Kalau ada masalah, bantu dia. Kalau tak sakit, tak ada masalah, dia tak datang, tegurlah dia, celah dia. Nah, kita mencela, menegur sahabat-sahabat kita melalui mimbar ini ya. Kita tak mungkin mengetuk rumah satu-satu. Tapi ada orang yang berusaha datang dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Ayolah ke masjid, ayolah ke masjid, ayolah ke masjid, katanya. Mereka lakukan apa yang dihimbau oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anak beliau, anak Umar namanya Abdullah bin Umar yang diasuh Nabi sejak kecil. Pernah mengatakan, kalau orang itu tidak ada waktu sholat isya dan sholat subuh, katanya tidak ada dia. Kata Abdullah bin Umar, status orang itu sudah jatuh, katanya. Kami lah, katanya, di zaman kami, zaman Nabi, kalau tidak ada orang itu datang sembahyang isya dan sembahyang subuh, sudah jatuh statusnya itu. Subhanallah. Itulah ya, Allah melindungi kita, mendekatkan kita untuk datang ke rumahnya. Allah melindungi kita, menjadikan kita ringan langkah untuk datang ke rumahnya. Besar prioritas peruntukan, besar priority untuk datang ke rumah Allah. Tidurnya dia setkan, kapan tidur, kapan bangun. Itu pertolongan Allah. Dan ada malaikat bersama orang yang taat. Ada malaikat bersama orang yang taat. Jangan lupa Pak ya, Bapak yang datang ke masjid bukan sendirian, ada malaikat. Nah, itu ayatnya surah Fussilat. Dan sering disebut malaikat pendamping, pemberi semangat, penyemangati, yang beri semangat. Halaman 480 ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, kata malaikat. Ayat 31 surah Fussilat halaman 480. Nahnu awliya'ukum, kami inilah pembantu Bapak. Kapan dinyatakan ini? Waktu ruh mau dicabut. Pasti orang yang rajin ke masjid akan lebih mudah meninggal orang yang malas ke masjid. Ini jaminannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami inilah
pembantu pendamping Anda sejak di dunia sampai ke akhirat. Ini kata-kata siapa? Kata-kata malaikat dalam kalam Allah. Allah berfirman, Allah berbicara atas nama kalam malaikat. Kapan? Waktu roh mau dicabut. Jadi datang ke masjid ini mengurus kematian, Pak. Datang ke masjid ini mengurus kematian. Bukan untuk masjid untuk mengumumkan kematian saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang ke masjid untuk mengurus kematian Anda. Nahnu awliya'ukum. Tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah itu wali. Wali jamaknya aulia. Belajar sedikit Pak ya. Aulia jamak, wali tunggal satu. Nahnu aulia. Ini ungkapan malaikat. Kami ini pembantu Anda, penolong Anda fil hayatid dunia, sejak di dunia, sejak sekarang disuruhnya ke masjid, disuruhnya ke masjid, disuruhnya ke masjid. Wa fil akhirah, di era akhirat juga. Bahkan dalam tafsir dibilang dalam kubur malaikat bersamanya, di padang mahsyar dia diurus malaikat. Ini janjinya fid dunya wa fil akhirah. Subhanallah. Siapa yang memerintahkan, mengerahkan malaikat? Tentulah Allah. Semuanya pasukan Allah. Iblis pasukan Allah. Orang yang jauh hatinya dari masjid, walaupun masjid dekat di mata, Allah kerahkan iblis mengkutak-katikkan kehidupannya. Nah, tengok ayat dalam surah Al-Mujadilah, Pak. Orang yang dikutak-katikkan oleh iblis, semuanya pasukan Allah, Pak ya. Tengok juz 28. Manusia-manusia yang dimonopoli, dikontrol, dimonitor, dikontrol oleh iblis. Alamat 544. Ayat tentang keiblisan perlu disimak supaya kita bisa menjawabnya, supaya kita selamat. Ayat tentang kemalaikatan perlu dikaji supaya kita happy. Kita ini bersama malaikat, bukan sendirian. Ini ayat tentang monopoli iblis atau setan kepada orang yang tidak ditolong oleh Allah. Kalau orang itu dilindungi Allah, malaikat bersamanya. Kalau Allah tidak melindungi, ini untuk di ayat 19. Istahwaza alaihimus syaitan, halaman 544 ayat 19 surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Istahwaza alaihimus syaitan, orang itu dimonopoli oleh syaitan. Siapa menyuruh syaitan itu? Tentulah Allah. Semuanya pasukan Allah. Fa'ansahum zikrullah. Tandanya orang itu dimonopoli oleh syaitan, lupa zikrullah, lupa ke masjid, lupa salat fardu, lupa salat berjamaah, lupa salat sunat, lupa tahajud, lupa Quran. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan menjadikan mereka lupa berzikrullah. Zikrullah yang nomor satu as-salah. As-salah yang nomor satu salat berjamaah. Salat berjamaah yang nomor satu salat di masjid. Orang ini dimonopoli oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan menjadikan mereka lupa berzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka followernya syaitan. Nauzubillah. Jelas Pak ya. Mereka orang-orang syaitan, grup syaitan, kumpulan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Grup syaitan, follower syaitan itu rugi. Dia hidup rugi, istrinya rugi, anak cucunya rugi kemudian hari gara-gara dia tidak membimbing mereka ke jalan Allah. Meninggallah dia, meninggalkan generasi keluarga yang tidak terurus. Nauzubillah, summa nauzubillah. Orang yang bersama Allah, bersama malaikat, seperti yang disurah dalam surah Fussilat, malaikat bersamanya, nanti
ahli keluarganya setelah dia tiada menuruti mencontohi jejak indah yang telah diterapkannya waktu dia hidup. Dia sudah mati, dia sudah terbaring di lahan, amal salehnya hidup berkekalan. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya Pak ya. Jazakumullahu khairan. Inni fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum